Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Ya, siap-siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Ini yang mengikuti baru 28 ya. Kita doakan saja mudah-mudahan yang lain bisa segera bergabung. Lebih-lebih mereka yang minggu lalu belum ikut ya, kami harapkan segera mengikuti pelajaran setiap kali ada mata pelajaran. Itu ya. Terus juga untuk yang belum mengumpulkan tugas itu juga masih banyak ya. Maka nanti kalau ada tugas lagi, maka kalian harus mengerjakan. Gitu ya. Ya, jadi untuk yang belum bisa bergabung, jangan patah semangat, tetap terus ya diusahakan supaya bisa mengikuti pelajaran ya, sehingga kalian tidak ketinggalan mata pelajaran. Oke? Ya. Jadi pada pertemuan pagi ini kita akan membahas ya subbab yang kedua ya, yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Ya. Sebelum kita membahas mengenai letak dan luas mengenai wilayah Indonesia, maka kita akan membahas dulu mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Ya. Pernahkah kalian menggunakan peta? Pernah kalian menggunakan peta? Ayo, konsentrasi ke pelajaran. Dan anak-anak pas 7EF besok pagi Sabtu Agustus jam 8 silakan ke kelas matematika 7EF. Itu apa? Ikan bakar mana? Ayo. Bersiap-siap ya. Ayo. Bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Oke ya. Kita akan mulai mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Ya. Jadi kalau kalian ingin menuju ke suatu tempat atau wilayah, sedangkan kamu belum tahu di mana letak atau lokasi tersebut, maka kamu bisa melihat peta. Ya. Jadi peta itu apa? Ya, untuk membahas mengenai peta, maka akan saya sampaikan materi berikut ini. Bentar ya. Ya, kelihatan? Halo? Kelihatan tidak? Yang saya tanyakan? Kelihatan. Materi inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Ya, jadi nanti kalau kita akan membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia, maka kita harus memahami dulu ya mengenai lokasi, yaitu dengan menggunakan peta. Ya, tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini yang pertama adalah setelah pelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan belajarannya adalah yang nomor 1 dulu saja, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting, kalian catat ya.
Oke, ya. Ini pemahaman lokasi melalui peta. Apa yang dimaksud dengan peta itu? Ya, jadi peta itu adalah merupakan gambaran permukaan bumi, yaitu pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, itu yang disebut dengan peta. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi ini yang digambar pada bidang datar dan gambarnya diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, untuk dapat membaca peta dengan baik, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa saja toh komponen-komponen dalam peta itu. Ya, komponen-komponen dalam peta antara lain. Yang pertama adalah judul peta. Ya, judul ini ditulis pada bagian atas. Coba kamu lihat gambar itu. Peta Provinsi Bali. Nah, jadi Provinsi Bali inilah yang disebut dengan judul peta. Apa manfaat judul peta ini? Kenapa kok peta harus diberikan judul? Jadi peta ini bermanfaat untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Ya, contohnya peta Provinsi Bali seperti pada gambar tersebut. Peta ini bisa diketahui, dari peta ini kita bisa mengetahui tempat-tempat wisata yang ada di sana, lahan pemukiman penduduknya, letak bandar udara, ya. Nah, di sana kita akan bisa melihat dari Provinsi Bali tersebut. Kemudian komponen yang kedua yaitu skala peta. Ya, skala peta ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak yang sesungguhnya. Ya, misalnya di dalam peta tertulis skala 1 berbanding 1 juta. Apa artinya? Ya, artinya 1 senti di dalam peta itu mewakili 1 juta senti. Ya, atau kalau 1 juta senti itu dijadikan kilometer, itu 10 kilometer jarak sesungguhnya. Jadi artinya 1 senti dalam peta mewakili 10 kilometer pada jarak sesungguhnya. Ya, skala itu ada 2 macam, yaitu ada skala angka dan skala garis. Ya, skala yang menggunakan angka, ya, contohnya seperti pada nomor 1 berbanding 1 juta. Ya, itu adalah contoh skala angka, jadi menggunakan angka. Yang kedua adalah skala garis. Ya, jadi skala ini dibuat dalam bentuk garis seperti contoh pada layar tersebut, layar ini. Ya, nah, jadi ini yang contoh skala dalam bentuk garis. Ya. Berikutnya, yang ketiga adalah orientasi utara atau petunjuk arah utara. Ya, jadi pada umumnya peta itu memiliki petunjuk arah utara atau orientasi arah utara. Ya, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan lambang anak panah. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari orientasi arah utara, ya, yang bentuknya beraneka ragam. Ya, ada yang gambarnya ya lancip seperti itu, ada yang seperti bintang, ya, ada yang bulat seperti itu. Semuanya itu adalah contoh orientasi utara, ya, yang fungsinya adalah untuk menunjukkan ya, arah utara. Karena kalau dengan diketahui arah utara, maka kita akan mengetahui arah selatan mana, arah timur mana, arah barat mana. Berikutnya yang keempat, ya,
komponen peta yang keempat adalah simbol peta. Ya. Simbol peta ini berfungsi untuk memudahkan pembaca, ya, peta untuk memahami isi peta. Ya. Jadi simbol peta ini ada bermacam-macam. Di antaranya ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, simbol area, ya. Nah, untuk membahas macam-macam simbol peta, nah, berikut ini, ya. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik ini menggambarkan permukaan bumi yang sempit atau yang kecil. Nah, simbol titik ini biasanya digunakan ini yang pertama kamu lihat gambar-gambar tersebut ya. Contohnya ada ibu kota negara disimbolkan dengan kotak yang berwarna merah, kemudian ibu kota provinsi bulatan 2 yang tengahnya merah, kemudian ibu kota kabupaten atau kota bulatan yang tengahnya hitam dan seterusnya. Assalamualaikum. Berikutnya ada simbol garis. Ya, bisa kamu lihat contoh-contohnya seperti itu digunakan untuk menunjukkan sungai, jalan raya dan lain-lain. Berikutnya ada simbol warna. Ya. Jadi simbol warna ini digunakan untuk menunjukkan objek-objek tertentu. Nah, misalnya saja warna biru itu digunakan untuk menunjukkan objek perairan, wilayah perairan itu dilambangkan dengan warna biru. Ya. Kemudian warna hijau digunakan untuk simbol dataran rendah. Jadi misalnya ketinggian daratan 0 sampai 100 warnanya hijau muda, ya. Kemudian sampai hijau tua. Kemudian warna kuning digunakan untuk simbol dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Jadi warnanya kuning. Kemudian untuk daerah pegunungan, jadi wilayah yang datarannya tinggi seperti ini, ketinggian daratan yang 3.500 sampai 4.000 itu disimbolkan dengan warna coklat. Jadi coklat untuk daerah pegunungan, kuning dataran tinggi, hijau dataran rendah, biru untuk daerah perairan. Berikutnya simbol area. Ya. Simbol area ini digunakan untuk melambangkan keadaan di permukaan bumi berupa daerah atau area yang luas. Ya. Kalau titik tadi wilayah yang sempit, kalau simbol area wilayah yang luas. Nah, contohnya yaitu untuk simbol area persawahan. Ya, di situ kamu lihat gambar bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Kemudian danau, ada seperti itu, kemudian dengan warna yang biru, ya, karena wilayahnya perairan, ada rawa dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari simbol area. Kemudian komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Ya. Garis koordinat ini untuk menunjukkan lokasi suatu tempat dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi ini untuk menunjukkan karakteristik, ya, pada sebuah wilayah. Jadi garis koordinat ini merupakan koordinat peta yang terdiri dari bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi garis lintang itu adalah garis tipis-tipis itu, ya, yang melintang dari kiri ke kanan, ya. Kamu lihat di situ, ya. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari atas ke bawah, itu ada garis-garis lembut, garis khayal itu adalah garis bujur. Ya. Berikutnya adalah komponen peta yang keenam adalah insert. Insert ini adalah peta kecil yang terdapat pada suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dibedakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kamu lihat pojok kiri atas, ya, di situ ada gambar persegi panjang itu, kemudian di tengahnya ada kotak, ya, kecil di dalam garis merah itu. Jadi itu adalah insert, ya,
dari peta Pulau Jawa, kemudian yang diinsertkan adalah Pulau Jawa Tengah saja. Nah, ya. Berikutnya adalah yang terakhir, komponen peta yang terakhir, yang ketujuh adalah legenda. Oh, masih ada satu lagi ya. Nanti legenda ini adalah merupakan keterangan yang menjelaskan tentang informasi-informasi yang terdapat di dalam peta. Tujuannya apa? Agar pembaca peta lebih memahami mengenai objek-objek yang ada di wilayah tersebut. Nah, biasanya legenda ini bisa terletak di bagian bawah pada peta, ya. Jadi isinya adalah mengenai objek-objek yang ada di peta tersebut. Nah, yang terakhir, komponen yang terakhir adalah sumber peta. Jadi sumber peta ini adalah menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta, ya, sehingga membaca peta akan mengetahui ya siapa pembuatnya, ya. Kemudian sehingga kita akan tahu bagaimana kualitas dari peta yang dibuat oleh orang tersebut. Ya, jadi demikian tadi mengenai peta dan juga komponen-komponen dalam peta untuk pertemuan kali ini. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Terus, adakah yang sudah kalian catat tadi dari pembelajaran pagi ini? Apa yang kalian catat? Satu, pengertian peta. Ya, komponen-komponen Peta. Ada berapa tadi komponen peta? Ada berapa? 6. Ayo, yang 6 masih kurang berarti. 8. Ada 8, bagus. Jadi yang betul adalah komponen peta itu ada 8. Ya, jadi nanti masing-masing bila kamu isi keterangannya, kamu nanti bisa membuka buku paket kalian, ya, yaitu halaman 7, ya, halaman 7 sampai dengan halaman 14, ya. Jadi nanti dari cara kamu tadi, mungkin kamu mencatat tergesa-gesa, maka kamu nanti bisa melengkapinya dengan melihat buku paket halaman 7 sampai halaman 14. Mereka yang belum juga melengkapi ya. Ya, jadi nanti kalau yang hari ini mungkin tadi datangnya terlambat, maka materi PowerPoint mengenai letak dan luas Indonesia tadi akan saya share lewat WA. Gitu ya? Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, gitu ya. Kalau begitu nanti setelah ini selesai saya tutup, nanti akan ada tugas dan tugas itu harus harus dikerjakan dan dikirim. Ya. Nah, kalau begitu saya akhiri untuk pelajaran pagi ini. Jatuh tempo kapan, Bu? Jatuh tempo nanti bisa dilihat di tayangan ya. Ya. Nanti kan ada perintah dan juga jatuh. Ya, kita tutup ya dengan berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Jangan keluar dulu ya. Saya absen dulu. Mau saya absen dulu. Jangan keluar. Nanti kalau keluar tidak masuk absen nanti kalian. Ya, jangan keluar dulu. Bentar ya, saya absen dulu.
Oke, sudah saya absen. Silahkan kalian keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh keluar, silakan. Tunggu nanti tugas dari saya. Ya, Bu.